Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh kembali kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kembali berfirman bagi kami. Bimbinglah kami supaya dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, membaca yang tertulis dalam Alkitab dari Matius pasal 23 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36 firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lainnya akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Keturunan ular beludak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ular beludak itu cantik. Tidak terlalu besar. Katanya begitu, karena saya juga belum pernah melihatnya. Panjang kira-kira 50 cm. Warnanya gabungan hitam dan kuning keemasan. Cantik kelihatannya. Tetapi beracun. Ganas. Mematikan. Bila digigit, katanya hanya bertahan 8 menit. Mati. Nah, saudara-saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dituduh Yesus sebagai ular-ular, keturunan ular beludak. Mengapa bisa begitu? Mereka melakukan yang baik bukan karena baik, tapi karena tujuannya merusak. Seperti tadi kita baca, membangun makam, tugu nabi, orang-orang saleh. Bukan untuk orang saleh itu, bukan untuk nabi itu, tapi untuk mendapatkan pujian, supaya dipuji.
untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh nabi-nabi itu sekiranya mereka hidup di zaman nenek moyang. Itu tujuannya. Tujuannya agar dianggap benar. Padahal mereka juga yang menolak Yesus. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi. Tujuannya agar mereka dianggap benar dan menyalahkan Yesus. Merusak, mematikan. Ular beludak. Manis, cantik, tapi mematikan. Hati-hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jangan-jangan kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Seperti ular beludak. Kita lakukan sesuatu yang nampak manis, yang nampak baik, yang nampak cantik. Tapi tujuan kita adalah untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita, bukan untuk melakukan kepada yang lain. Bahkan kita beribadah, bukan untuk memuji Tuhan. Tapi cari kesempatan justru untuk membinasakan. Untuk menentang pekerjaan Tuhan. Banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi sebenarnya bukan untuk berbuat baik. Bukan untuk berbuat baik itu. Itu bukan untuk kita. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk kita. Bahkan untuk menjatuhkan orang lain. Perbuatan baik kita untuk merusak yang lain. Untuk menjatuhkan yang lain. Mari kita renungkan. Apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk menolong orang lain. Atau untuk menjatuhkan orang lain. Mungkin orang lain tidak tahu. Karena kita lakukan dengan baik. Karena apa yang kita perbuat tadi manis nampaknya. Cantik nampaknya. Tapi tujuan kita jahat. Tujuan kita mematikan. Kalaupun orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat. Apa tujuan kita. Tapi Tuhan tahu. Jadi, mari kita perbaiki. Mari kita koreksi, kita perbaiki diri kita. Mari kita lakukan apa yang baik. Karena memang kita mau melakukan yang baik. Karena memang kita melakukan yang baik untuk kepentingan orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melakukan yang baik. Karena memang kita melakukan yang baik untuk menolong orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila itu yang kita lakukan, maka pastilah Tuhan senang. Dan kita akan terus dipelihara olehnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami mengerti firman-Mu. Kami tidak ingin seperti ular beludak. Seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan sesuatu yang nampak baik, tapi tujuannya untuk merusak. Merusak pekerjaan Tuhan. Tapi bimbinglah kami dan perlengkapilah kami supaya melakukan apa yang Kau kehendaki. Menolong banyak orang, memperhatikan orang lain. Adalah untuk mereka, untuk kepentingan mereka, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami justru tindakan-tindakan yang nampak baik menjatuhkan yang lain, merusak yang lain, merusak pekerjaan Tuhan. Tapi bimbinglah kami dan perlengkapilah kami
supaya hidup kami berguna bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang melakukan yang baik supaya melakukan dengan tulus. Demikian juga untuk mereka yang menjadi korban karena perbuatan jahat orang lain yang nampak baik. Tuhan lindungi dan jagai mereka. Dan kami serahkan untuk setiap orang yang merancang yang baik, yang mau melakukan yang baik bagi samanya untuk pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhan semakin perlengkapi. Siapapun yang mau melakukan yang baik pada sesamanya, Tuhan tolong. Dan kami semua boleh bekerja sama. Sertai pemerintah kami dalam melakukan apa yang baik untuk sesama, untuk umat, untuk masyarakat. Dan kami semua diarahkan untuk bekerja sama. Dan pakai gereja sebagai alat Tuhan untuk selalu memotivasi setiap orang melakukan yang baik. Sehingga kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.